Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 4 tentang kombinatorial. Kombinatorial yaitu cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menghitung semua kemungkinan susunannya. Ada dua kaidah dasar menghitung, yaitu rule of sum dan rule of product atau kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kaidah penjumlahan yaitu apabila ada dua percobaan, kemudian masing-masing memiliki hasil yaitu M dan N. Kalau dilakukan hanya salah satu dari dua percobaan, maka hasilnya adalah M ditambah dengan N. Hasil kemungkinan jawaban. Berikut adalah contoh kaidah penjumlahan atau rule of sum. Seorang mahasiswa akan memilih satu mata kuliah yang ditawarkan pagi dan sore. Untuk pagi ada 7 mata kuliah dan sore ada 5 mata kuliah. Maka kalau misalkan mahasiswa memilih salah satu, ada berapa kemungkinan? Ya 7 ditambah 5 kemungkinan, jadi ada 12 kemungkinan untuk memilih satu dari mata kuliah tersebut. Kecuali kalau misalkan mahasiswa tersebut harus pilih satu pagi dan pilih satu sore. Nah, itu masuknya ke kaidah perkalian. Jadi kaidah perkalian yaitu apabila percobaan 1 mempunyai M hasil, percobaan 2 mempunyai M hasil, dan banyaknya percobaan yang mungkin adalah M kali N, karena kedua percobaan itu dilakukan. Artinya pada contoh 1 misalkan apabila kedua waktu yaitu pagi dan sore, mahasiswa tersebut harus memilih. Perluasan kaidah di sini maksudnya adalah apabila percobaannya lebih dari 1. Maka apabila kaidah perkalian berarti hasil percobaan 1 dikali hasil percobaan 2 dikali hasil percobaan N. Untuk penjumlahan sama. Jadi hasil percobaan 1 ditambah hasil percobaan 2 sampai hasil percobaan ke N. Contoh, jika harus menyusun jadwal 3 ujian ke dalam periode 5 hari tanpa ada pembatasan mengenai berapa kali perbolehkan ujian dalam setiap harinya, berapakah kemungkinan jadwal yang dapat dibuat? Nah, di situ 5 hari, kemudian 3 jadwal ujian. Karena 5 hari itu bisa untuk 3 jadwal ujian bisa dilakukan di 5 hari. Maksudnya 5 kali 5 kali 5 adalah 5 yang pertama, artinya satu mata kuliah itu bisa diantara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mata kuliah yang kedua juga bisa diantara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mata kuliah yang ketiga juga bisa diantara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Misalkan saja ya, kalau 5 hari itu Senin sampai Jumat. Jadi 125. Nah, selain dengan kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian, bisa juga penyelesaian kombinatorial dengan prinsip inklusi eksklusi, yaitu menggunakan prinsip-prinsip himpunan. Contoh, berapa banyak jumlah bait yang dimulai dari 11 dan diakhiri dengan 11. Nah, kalau A diawali dengan 11, B diakhiri dengan 11, bagaimana kalau yang baitnya itu depannya 11, belakangnya juga 11? Nah, kalau depannya 11, belakangnya 11, berarti kan masuk himpunan A juga masuk himpunan B gitu. Contohnya adalah gini. Jadi di situ A gabung B adalah himpunan bait yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11 ya. Jadi baik yang depannya 11, belakangnya 11 maupun yang depan belakangnya 11 itu termasuk himpunan A dan himpunan B juga. Nah, kalau misalkan yang diawali dengan 11 itu berarti A ya. Kalau yang diakhiri dengan 11 berarti B. 1 bait sama dengan 8 bit. Berarti di situ kalau misalkan kita punya, kalau A misalkan
bait yang diawali dengan 11, maka 11 00 sebentar, ganti warna dulu. A sama dengan, nah misalkan ya, ini contoh bit yang termasuk A, 11000000. Nah ini karena depannya 11 berarti A. Selain itu kan ada banyak ya, 111000 juga masuk A karena depannya 11 dan seterusnya, berarti banyak banget dong bitnya. Yang B juga yang depannya, yang belakangnya 11, contohnya ini nih, 0011 00011, lalu 000111 dan seterusnya. Nah kan masih banyak sekali ya yang yang belakangnya 11 gitu. Lalu yang tadi saya bilang, kalau misalkan bilangannya itu depannya 11, belakangnya juga 11, contohnya seperti ini, maka dia masuk himpunan A juga masuk himpunan B. Dan masih banyak, bukan cuma itu ya yang termasuk depannya 11 belakangnya 11, misalkan kayak gini nih, 11011011, kan depannya 11 belakangnya 11 juga, berarti dia termasuk A juga, dia juga termasuk B. Nah berarti untuk kedua digit ini, untuk kedua bait ini ya, kalau dia termasuk A dan termasuk B, maka dia elemen-elemen irisan A iris B gitu. Sehingga A gabung B itu adalah himpunan A ditambah himpunan B dikurangi dengan A iris B. Maaf, salah tulis. A iris B. Ya. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini yang tadi ya dijelaskan. Berikutnya kombinatorial, dan kombinatorial disebut sebagai permutasi. Permutasi ada yaitu susunan data dengan perhatikan urutan. Permutasi ada 4 rumus, yaitu permutasi dari n objek seluruhnya, permutasi sebanyak r dari n objek, dan yang ketiga adalah permutasi keliling atau circular permutation, itu rumusnya. Dan yang keempat, permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Contohnya, ada berapa cara 3 buku dapat diurutkan. Nah, ini termasuk kasus dari rumus yang pertama ya, yaitu permutasi dari n objek seluruhnya kita menggunakan rumus n kali n-1. Jadi di situ faktorial 3 ya, 3 kali 2 kali 1. Yang kedua adalah ada berapa cara 2 dari 4 buku dapat disusun. Nah, 2 dari 4 berarti tidak seluruhnya, hanya 2 dari 4. Kita menggunakan rumus yang kedua, di mana R pada soal itu adalah 2 dan N adalah 4 buku tadi. Kita bisa menggunakan rumus yang itu ya. Kemudian yang ketiga, contohnya ada 4 orang mahasiswa melakukan diskusi membentuk sebuah lingkaran. Nah, ini permutasi lingkaran keliling ya. Berarti kita menggunakan rumus n-1 faktorial. Yang keempat, contoh ada berapa cara kata diskrit dapat diurutkan. Nah, ini kan kata diskrit ada 7 ya. Ini menggunakan rumus yang keempat ya. Jumlah huruf, jumlah objek n dikali masing-masing objek. Jadi di situ kan kata diskrit ada 7 huruf. Yang 2 itu ada I ya. D1, I2, S1, K1, R1, lalu T. Jadi sebenarnya ada 6 huruf ya. Jadi D1, I2, S1, K1, R1, T1. Nah, lalu dihitung masing-masing, hasilnya sekitar 2.500. Hasilnya adalah 2.520 cara. Jadi faktorial 7 dibagi. Kemudian yang disebut dengan kombinasi. Kombinasi yaitu susunan data tanpa memperhatikan urutannya. Misalkan nih,
ada berapa cara akan dipilih 2 dari 4 orang siswa. Maka kita bisa menggunakan rumus tersebut. Nah, di situ misalkan ada mahasiswa A, B, C, D. Tidak masalah yang mana yang terpilih, pokoknya 2 dari dari 4 siswa tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya gini, ada berapa cara dipilih 2 dari 4 orang siswa. 2 ini untuk ketua kelas dan wakil ketua kelas. Kita sebut saja misalkan yang terpilih A dan B. Kalau misalkan A jadi ketua kelas, B jadi wakil ketua kelas, itu tidak sama dengan B jadi ketua kelas dan A jadi wakil ketua kelas. Maka kalau kasusnya seperti itu permutasi. Tapi kalau misalkan ada berapa cara dipilih 2 dari 4 orang siswa, misalkan yang terpilih adalah A dan B, itu akan sama saja artinya dengan yang terpilih adalah B dan A. Jadi cuma masalah penyebutan A, B atau BA tidak pengaruh, maka itu masuk dalam kombinasi. Oke, berikutnya adalah permutasi dan kombinasi bentuk umum, yaitu menyusun objek di mana tidak semua objek bisa dibedakan. Sebenarnya ini sama seperti kasus tadi ya, yang diskrit, kata diskrit. Jadi ya yang diskrit tadi termasuk kategori permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan gini, ada kata Mississippi. Di situ kan ada totalnya 11 huruf. Tapi sebetulnya yang digunakan itu hanya 4 huruf. M, I, S dan P. M1, I4, S4, P2. Jadi totalnya 11 huruf. Nah, 11 huruf itu kita anggap sebagai jumlah elemen himpunan S. Penyelesaiannya ada 2 cara. Yang pertama adalah cara 1, di mana kita menggunakan permutasi, yaitu 11 elemen ya dibagi faktorial 11 adalah 11 elemen dibagi faktorial 1 karena huruf M1, faktorial 4 karena huruf I4 ada 4, faktorial dikali faktorial 4 karena huruf S ada 4, dan faktorial 2 karena huruf P ada 2. Jadi totalnya 34.650 buah. Atau pakai cara yang kedua, yaitu kan semuanya 11 huruf ya. Jadi faktorial 11 C 11 1. Nah, itu maksudnya adalah kita hitung faktorial 11 ya dibagi dengan faktorial 11 kurang 1. Nanti dikali dengan 10 4. 10 4 itu dari mana? Kan 1 huruf tadi sudah, berarti sisa huruf sebelumnya adalah 10. Lalu 4 itu adalah huruf I, ada 4. Nah, kalau 1 huruf adalah M, 4 huruf adalah I, berarti sisanya adalah 6 huruf. 6 huruf itu yaitu 4 buah S dan 2 buah P. Nah, kalau misalkan S ada 4, nah yang dimaksud dengan angka 4 di samping 6 itu adalah 4 buah huruf I. Huruf S. Tadi kalau yang 10 4 buah huruf I ya. Nah, kebetulan karena jumlah S sama jumlah I sama. Nah, yang 2 itu maksudnya sisanya huruf P. Nah, itu ada salah tanda ya, seharusnya bukan sama dengan tapi kali. Jadi faktorial 11 dibagi faktorial 1 kali faktorial 10, hasilnya 11 ya. Nanti dikali faktorial 10 dibagi faktorial 4 dikali faktorial 6 dikali, bukan sama dengan itu. Hasilnya 34.650. Nah, lalu yang disebut dengan kombinasi dengan perulangan. Yaitu jumlah kombinasi yang memperbolehkan adanya pengulangan elemen, yaitu dari n objek kita akan mengambil r buah objek dengan pengulangan yang diperbolehkan. Nah, itu kita menggunakan rumus itu ya, kombinasi. Contohnya gini, pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, X ke I adalah bilangan bulat yang besar dari 0. Kan bisa berapa aja ya kan, X1, X2, X3, X4 nya pokoknya totalnya 12. Jadi kita analogikan misalkan 12 ini sebagai bola,
dan X ke Y itu ada 4 kotak, sehingga banyaknya kemungkinan bisa pakai rumus yang tadi ya, yaitu 4 tambah 12 dikurang 1, kemudian dibagi faktorial 12, atau kita bisa tuliskan faktorial 15 dibagi dengan faktorial 12, itu sama dengan 455 buah kemungkinan solusi. Nah, kita misalkan ambil contoh lain ya, mungkin yang lebih lebih bisa digambarkan kemungkinannya apa aja nih ya. Sebentar. Oke, kita masuk ke contoh lain ya. Misalkan kita mau memilih nih dari memilih tiga huruf dari 4 huruf yang ada. Misalkan huruf-hurufnya itu ABCD deh kita misalkan. Nah, kan tadi ada 2 kombinasi ya, ada yang tanpa perulangan sama dengan perulangan. Hurufnya misalkan di sini A, B, C, D, tapi kita tidak mengambil semuanya, hanya memilih 3 dari 4 huruf. Kalau tanpa perulangan maksudnya tidak ada satu huruf yang lebih dari 1, yaitu berarti ABCD, ABD, ACD sama BCD ya. ABC, ABD, ACD ya, BCD berarti. Nah, ini kalau kita lihat tidak ada huruf yang diulang. Pada baris pertama A cuma 1, B cuma 1, C cuma 1 ya, berarti ada 4 kemungkinan kalau memilih 3 dari 4 huruf tanpa perulangan. Bagaimana kalau diperbolehkan diulang satu huruf boleh diulang. Nah, di sini kan diulang itu bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, maksimal 3 kali, karena kan kita memilih 3 dari 4 huruf. Berarti A. Nah, berarti kan huruf A nya diulang 3 kali. ABB, ACC, kemudian BBB. Nah, itu huruf B nya 3 kali. BCC, itu C nya, atau CCC, C nya 3 kali. Jadi yang dimaksud dengan perulangan itu seperti itu ya. Jadi huruf-hurufnya itu boleh ada yang berulangnya 2 atau 3. 3 itu maksimal karena kita memilih 3 dari 4 huruf. ACD, kemudian BBC, kemudian BCD, CCD, AAC, ABD. Nah, ini masih ada lagi nih yang belum kombinasinya, yaitu ADD, BBD, kemudian BDD, kemudian CDD, yang terakhir adalah AAD. Nah, nanti Anda bisa analisa sendiri tuh benar nggak yang saya tulis, tapi insya Allah benar ya. Nah, bayangkan 3 dari 4 huruf, gimana kalau misalkan banyak gitu? Kita tidak mungkin melakukan penulisan sebanyak itu 20 aja udah banyak banget, dan itu bisa jadi kita salah dalam menuliskan. Siapa tahu ada string
yang sama gitu. Misalkan ABB tahu-tahu kita tulis 2 kali, nah terus AAB kita tulis 2 kali. Bisa saja terjadi hal seperti itu kalau misalkan memilih itu cuma memilih 3 dari 4 ya. Kalau angkanya lebih besar lagi susah kita melakukan secara manual, kemungkinannya ada berapa. Nah, oleh sebab itu menggunakan rumus yang tadi nih, C N plus R min 1, dimana N adalah total hurufnya yaitu ada 4, ditambah R 3 yaitu mengambil 3 dari 4 huruf dikurangi 1 dibagi dengan faktorial 3. Nah, jadi di sini 4 faktorial nah di sini 3 kurang 1 2 tambah 4 6 ya. Nah, berarti faktorial 6 dibagi dengan faktorial 3. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu sama dengan 120 ya. 120. Nah, 120 dibagi faktorial 3, 6. Berarti 20